Saat ini, Indonesia sudah menjadi negara dengan ekonomi terkuat nomor 7 di dunia. Perlu Ketujuh saya katakan di sini, dunia, guys. sebenarnya banyak negara-negara yang iri terhadap Indonesia. Karena di bawah pemerintahan Presiden Jokowi, Indonesia dianggap semakin maju. Dan kemajuan Indonesia dianggap begitu pesat dalam mengejar segala ketinggalannya. Dan bahkan, dalam beberapa aspek, negara Indonesia bisa melampaui jauh dari negara-negara lain di dunia. Dengan kata lain, Presiden Jokowi adalah sosok yang memang sudah tepat dalam memimpin negeri ini. Indonesia saya anggap cukup beruntung. Meskipun Presiden sebelumnya telah membawa Indonesia mundur ke belakang dan banyak disalib oleh negara-negara lain, yaitu dalam hal kemajuan infrastruktur dan sumber daya manusia. Seandainya para presiden-presiden sebelum Jokowi juga fokus membangun ketertinggalan seperti halnya Presiden Jokowi, mungkin saat ini Indonesia akan menjadi negara ekonomi terbesar pertama di dunia. Tidak mustahil, guys, ya. Indonesia akan menjadi ekonomi terbesar yang pertama di dunia, guys, ya. Ini ketika pemerintahan Presiden Jokowi kemarin. Tetapi sekarang ini sudah disambung oleh Pak Prabowo. Kita harapkan mudah-mudahan pimpinan Bapak Prabowo ini akan menaikkan lagi peringkat ekonomi Indonesia. Mungkin ke tangga kelima, ketiga, ya. Itu yang kita harapkan. Dan kita harapkan selepas ini Indonesia lebih berkembang maju lagi dan lebih disegani oleh serantau ASEAN dan seluruh dunia. Itu yang kita mahukan untuk Indonesia, guys, ya. Oke, next video. Berikut 3 fakta mencengangkan tentang Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara yang menarik perhatian dunia. Oke, sebentar. Kalau kita lihat tadi tentang ekonomi kehebatan Indonesia, tetapi sekarang ini tentang militernya pula, ya. Bagaimana kehebatan militer Indonesia, ya. Nomor 1 kelas dunia, subscribe dulu ya. 3, sering terlibat dalam misi kemanusiaan internasional, seperti bantuan bencana alam di berbagai negara. Salah satu contohnya adalah partisipasi dalam misi bantuan kemanusiaan untuk korban gempa bumi di Nepal pada tahun 2015. 2, memiliki pesawat tempur canggih seperti Sukhoi Su-27 dan Su-30 yang setara dengan pesawat tempur dari negara-negara maju. Pesawat-pesawat ini dilengkapi dengan teknologi mutakhir yang membuat mampu bersaing di tingkat internasional. 1. Sering terlibat dalam latihan militer bersama dengan Angkatan Udara negara lain, seperti latihan Patch Black di Australia dan Chopo West dengan Angkatan Udara Amerika Serikat. Latihan ini meningkatkan kemampuan dan kerjasama internasional. Bagaimana tanggapanmu? Tulis di kolom komentar. Guys, kita lihat daripada segi ekonomi Indonesia, malahan sampai ke militer Indonesia pun disegani oleh dunia, ya. Bayangkan, guys, ya, bagaimana Indonesia dapat menaikkan kekuatan militernya, guys, ya. Kita tahu untuk menaikkan kekuatan militer memerlukan wang yang banyak, modal yang tinggi, ya, hingga triliunan-triliunan, dan kita tidak dapat bayangkan, ya, kekuatan Indonesia sekarang ini di dalam militer pun di tangga yang ke-13 di dalam dunia, guys. Bayangkan, ya. Luar biasa sekali, ya. I want to dedicate this podium to a guy called Rizman. He's a staff in the hotel that I stayed. He has been supporting me the whole week, and the guy is a really nice guy. So yeah, as promised, I promised him if I went on the podium, I would dedicate this to him. So Rizman, there you go. Dia katanya dia akan dedikasikan apabila dia naik podium ini kepada orang yang bernama Rizman, ya. Kita tak tahu apa kebaikan yang Rizman telah buat kepada pembalap ini, guys. Itu yang membuatkan ia sangat mahu penghargaan kepada Rizman ini. Kita tidak tahu, di belakang tabirnya, di belakang layarnya, ya. Semua wanita ke India pasti laku. Penasaran deh sama selera cowok India. Kira-kira kalau aku di India tuh laku nggak ya? Yuk, nanya yuk. Wah, wajah ceweknya pun kayak Chinese sikit, ya. Me and you take video. Walking. Oh, begitu sekali, ya. Tetap on brand. 9.2. 9.1. Keringatan sepanjang hari. Oke, good. Wow. Begitu terus dipeluk begitu, guys, untuk berfoto. Gue cuma nanya doang, gue cantik apa enggak, tapi mereka ini pada kumpul berantem. Keringatan sepanjang hari. Oke, Oke, guys, kita lihat, ya, bagaimana, ya, iaitu untuk layanan iaitu wanita
Indonesia apabila sampai ke India, mungkin mereka agak heran kerana melihat kulit, wajah orang Indonesia ini memang sangat skincare, sangat skincare, licin, mulus. Kerana itulah dan putih ya. Dan itulah yang menyebabkan mereka tertarik kepada wanita-wanita yang ada di Indonesia. Sama juga seperti kita lah. Kalau kita melihat bule, kita pasti akan kagum. Ya. Kagum bukan apa. Kagum dengan ketinggian mereka, kulit mereka yang putih, merah, kemerahan. Dan rambut mereka yang perang-perang. Pasti kita mahu berfoto-foto. Mungkin begitulah tanggapan mereka apabila mereka melihat iaitu cewek-cewek daripada Indonesia. Kemungkinan lah. Itu tanggapan saya sendiri ya. Okay, next. Wow, keren koreo timnas Indonesia dan di berbagai belahan dunia. Wah, ini yang daripada Thailand ya, koreonya. Wah, kita lihat yang di atasnya Indonesia. Yang di bawah itu koreo mana ya, negara mana? Kalau kita lihat seperti koreo bendera mana ya di bawah. Cuy. Tapi tidak bisa lawan Indonesia punya Garuda ya. Memang benar-benar megah. Benar-benar megah guys koreo ketika Indonesia bertemu Bahrain kemarin di GBK. Merinding saya guys melihat kembali koreonya. Kerana koreo itu telah menjadi bualan dan viral guys di seluruh dunia ya. Viral. Koreo yang sangat besar itu ya. Yang menunjukkan gambar Garuda yang sangat garang. Megah ya ketika itu. Dan Indonesia telah menang 1-0 dengan Bahrain kemarin. Ini apa agak? Bendera Indonesia berkibar di Polandia. Indonesia menjadi pemenang Miss Supranational 2024. Ya, Miss Supranational 2024 guys. Indonesia ya. That means that our first runner-up is of course Miss United States. Gila. Supranational 2024 Miss Indonesia. Hasta Haifa Zahra namanya ya. Cantik guys. Nombor 1, juara 1 guys. Juara 1. Miss Supranational. 인도네시아 인구가 전 세계 4위입니다. 네. 2억 3만 Indonesia 명. memiliki populasi keempat 2억 3만 terbesar 명. dunia ya. 2억 7천만 명. Keempat terbesar di dunia. Nombor 1 kita tahu Tiongkok ya. 1,400 juta jiwa kalau Tiongkok ya. Indonesia keempat terbesar ya. menjadi 인도네시아가 bualan 오토바이가 dunia ya. 엄청 많대요. 네. Banyak 몇 대 motor. 있는지 아세요? 한 1,000만 대 있는 거 아니에요? 1,000만 대, 1,000만 대, 5천만 대? 5천만 대? Motor di Indonesia berapa banyak? 1억 1,000만 대래요. 110 juta motor di Indonesia. 진짜요? 땡기 1억 1,000만 대. 1억 안 될 것까지 하면 엄청. Gila 110 juta motor yang ada di 저희 Indonesia. 동남아 관광만 가더라도 정말 기가 막힐 정도로 Motornya lagi 오토바이가 banyak daripada rakyat Malaysia ya. 110 juta. Rakyat Malaysia baru 30 juta aja guys. Motor yang ada di Indonesia itu 110 juta. Sesiapa yang menjual motor di Indonesia itu pasti sangat laris manis ya. Terlalu banyak yang pembelinya. Ini baru keren. Ratusan prajurit TNI berhasil membuat kagum rakyat India, termasuk para pejabat tingginya. Kita patut bangga mempunyai presiden yang dihormati dan disegani oleh dunia. Bagaimana tidak, berkat sigma dan aura Presiden Prabowo yang overpower, pertama kali dalam sejarah TNI diundang dan ikut serta dalam acara Hari Republik India ke-76 pada 26 Januari 2025 kemarin. Bahkan dua kompi TNI yang ikut defile berada di barisan paling depan memimpin parade militer India. Menariknya, rakyat India bersama para pejabat tinggi termasuk tentaranya sangat antusias dan terkagum-kagum melihat defile pasukan TNI. Karena memang cara defile dan gerakan pasukan TNI sangat berbeda dengan tentara India. Kerennya lagi setelah upacara dan parade tentara India dan pasukan TNI berjoget bersama untuk merayakan hari besar tersebut. Oke guys, sekarang kita tahu di India dengan Pakistan sekarang sedang memanas guys ya. Hubungan antara tetangga ini, India dengan Pakistan ini memang kita tahu sedang sangat memanas dan kita doakan mudah-mudahan konflik yang terjadi kepada India dan Pakistan akan dapat diselesaikan dengan secepat yang mungkin lah ya. Kita tidak mahu ada banyak berlaku korban-korban di sana ya, karena kita tahu ramai yang pasti akan
menjadi mangsa di atas peperangan itu. Jadi kita sama-sama doakan mudah-mudahan konflik antara Pakistan dan India ini akan cepat selesai. Itu yang kita mahukan. Dan kita tidak mahu berlanjutan lah. Dan kita lihat di sini betapa India India sangat menghormati guys, iaitu bapa Presiden Prabowo sehingga kan dia dibawa untuk berjalan ataupun bersama ketika hari HUT di India itu begitu sanjungan daripada India untuk bapa Prabowo membuat kita rasa tercengang dan ternganga guys. Kenapa Indonesia begitu disanjungi oleh India? Jurnalis Thailand, Indonesia lebih hebat dari Thailand. Hi, what's your name and kenapa where are ya? you from? My name is Horst from Thailand. My company is Siam Sport. It's sport media in Thailand. How big is the Oh. chance for Indonesian team to qualify for the World Cup 2026 with the new coach? Patrick Kluivert now, I Patrick think Kluivert. he know about his player because the relationship with Dutch player. I think Kluivert can Wow. bring Indonesia to the good opportunity to World Cup and Asian Cup. Who do you think is the most important player for Indonesia Ya, right siapa now? guys? I think Justin Hubner, he is defender. Justin Hubner, He used to play in Japan and used to play in England. He grow up with Wolverhampton Wanderers. I think he is the most important for Justin Hubner dia Indonesia. sangat If your selut ya. national team has to play against Indonesian team, who do you think will win it and with which score? I think Indonesia wins over my country because they are better team than Thailand now, and Oh. score I will select 2-1. Guys, ini yang dikatakan oleh media ataupun jurnal daripada Thailand sini, iaitu dia adalah media sport ya, mengatakan kehebatan Indonesia sekarang ini melebihi kehebatan Thailand kerana kita tahu kalau dulu-dulu lah sebelum ini 5 tahun yang kebelakangan sebelum ini kita tahu Thailand adalah kita bisa katakan iaitu gergasi ASEAN di dalam sepak bola, tetapi sekarang sudah terbalik ya. Mereka lebih selut kepada Timnas Indonesia dan mereka mengakui kehebatan sepak bola Timnas Indonesia memang sangat luar biasa sekali, dan ia sangat respect kepada iaitu pemain Timnas Indonesia iaitu Justin Hubner katanya seorang defender yang sangat-sangat luar biasa guys, dan dia mengharapkan Indonesia dapat lolos ke Piala Dunia. Sama juga seperti saya mendoakan mudah-mudahan Indonesia satu-satunya negara di ASEAN bisa lolos ke Piala Dunia. Kerana sudah lama ya, iaitu negara di ASEAN kita sudah lama tidak pergi ke Piala Dunia. Itu yang kita harapkan ya. Okey guys, seperti yang kita reactionkan tadi dan lihat ya guys, kehebatan Indonesia makin sulit dan disangkal di mata internasional. Jadi ekonomi iaitu kreatif tanah air jadi sorotan dunia, daripada startup iaitu teknologi yang masuk daftar unicorn, iaitu sampai festival muzik dan filem Indonesia yang dipuji banyak media asing, terutamanya juga sepak bola Indonesia lah. Dan Indonesia juga sempat jadi tuan rumah kepada G20 kemarin dan menunjukkan iaitu kapasitas diplomasi dan kepimpinannya di panggung global sangat-sangat signifikan dan sangat-sangat menjadi perhatian dunia. Jadi prestasi-prestasi atlet-atlet Indonesia semakin moncer. Dari bulu tangkis yang dulunya membawa pulang medali emas di berbagai kejuaraan dunia, sampai perenang, dan sekarang ini sepak bola, persepak takraw yang bikin bangga untuk Indonesia. Dan belum lagi guys, deretan ilmuwan dan kita nampak peneliti asal Indonesia yang berhasil mempublikasikan iaitu riset di jurnal internasional dan bereputasi membuktikan kualitas sumber daya manusia yang sangat kompeten. Itu yang kita lihat sekarang ini pada Indonesia. Jadi guys, melihat semua ini bikin kita rasa bangga ya. Indonesia semakin diakui bukan cuma kerana budayanya, tetapi juga prestasi di berbagai bidang, ekonomi, olahraga, sains, militer dan juga seni yang harus bersinar di panggung dunia. Semoga kehebatan ini terus berlanjut dan semakin banyak kesempatan bagi Indonesia untuk menunjukkan potensi yang luar biasa kepada dunia lagi selepas ini. Itu yang kita doakan sama-sama. Jadi guys, bagaimana pandangan teman-teman tentang video yang kita reactionkan tadi? Jadi teman-teman bisa komen di bawah komentar ini. Rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel daripada dulu hingga sekarang. Dan bagi teman-teman yang baru saja hadir, jangan lupa klik subscribe dan klik tombol loceng.
tanda dukungan teman-teman kepada Brozo Channel. Yang baik sebenarnya datang daripada Allah SWT, yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum, goodbye. Bye-bye.